Om Swastiastu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya rampungkan. Latar belakang. Secara garis besar, latar belakang dari penelitian ini yaitu pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, di mana pariwisata merupakan unggulan untuk mendatangkan devisa di Indonesia. Nah, pariwisata tak ubahnya sebagai lokomotif, di mana kegiatan pariwisata menggandeng kegiatan industri-industri lainnya. Namun, semenjak kemunculan COVID-19 pada akhir tahun 2019, kegiatan pariwisata ditutup sementara, sehingga berdampak pada krisis ekonomi, di mana banyak pegawai, terutama pegawai yang bekerja di sektor pariwisata, dipecat maupun dirumahkan, serta banyak objek-objek wisata yang ditutup. Nah, inilah yang menyebabkan krisis ekonomi. Nah, melihat runtuhnya ekonomi di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01-07-Menkes-328-2020 yang berisi tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja, perkantoran, serta industri. Nah, dengan munculnya surat keputusan Menteri ini, Indonesia resmi masuk dalam era new normal. Nah, di dalam era new normal ini, kegiatan pariwisata mulai dibuka. Nah, dengan dibukanya kegiatan pariwisata ini, tentunya inilah yang menjadi hal yang menarik untuk dikaji, di mana kegiatan pariwisata yang dibuka di era new normal merupakan pariwisata yang dengan wajah baru, dengan berbagai peraturan-peraturan yang mengikatnya. Sehingga inilah yang jadi hal yang menarik, terutama terkait perkembangan pariwisata di era new normal ini. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan tingkat kunjungan dan pendapatan masing-masing objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara pada masa new normal. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pengelolaan pelaku usaha wisata masing-masing objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara pada masa new normal. Dan yang ketiga yaitu untuk memetakan variasi tingkat perkembangan masing-masing objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara pada masa new normal. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplorasi dengan analisis kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah semua objek daya tarik wisata yang terdapat di Kecamatan Negara. Jumlah objek daya tarik wisata yaitu 6 objek daya tarik wisata. Yang kedua yaitu sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu ada 2 jenis sampel. Yang pertama menggunakan teknik proposite sampling dengan sampelnya yaitu 5 responden pengelola objek daya tarik wisata. Dan yang kedua yaitu incidental sampling dengan responden 30 wisatawan di masing-masing objek daya tarik wisata. Ketiga, teknik validasi yang digunakan. Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan akan kita jelaskan per rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kunjungan dan pendapatan objek daya tarik wisata di era new normal. Nah, yang pertama di Pantai Baluk Rening. Dari grafik yang sudah disediakan dapat kita ketahui bahwa kunjungan wisatawan di Pantai Baluk Rening yaitu trennya berfluktuasi. Nah, pada bulan September merupakan bulan dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di Pantai Baluk Rening. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya Hari Raya Galungan dan Kuningan pada bulan tersebut. Nah, pada Hari Raya Galungan dan Kuningan,
banyak wisatawan, terutama wisatawan domestik, datang ke Pantai Balurening pada saat Humanis Galungan maupun Humanis Kuningan. Nah, dengan tujuan untuk melukat atau membanyu pinaruh di Pantai Balurening. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari pendapatan. Diketahui juga bahwa pendapatan tertinggi terjadi pada bulan September, di mana pada bulan September ini banyak wisatawan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang terdapat di Pantai Balurening. Diketahui juga bahwa sumber pendapatan dari Pantai Balurening yaitu dari tiket masuk wisatawan dan retribusi pedagang yang berjualan di sekitar Pantai Balurening. Baik, selanjutnya yaitu kunjungan dan pendapatan agrowisata Mundo Nangke. Nah, dapat dilihat pada grafik yang sudah ditampilkan pada slide, diketahui bahwa kunjungan wisatawan grafiknya menunjukkan tren yang menurun. Nah, di mana kunjungan wisatawan pada bulan September merupakan tertinggi dan pada bulan-bulan selanjutnya itu menurun hingga naik pada bulan Januari meskipun tidak signifikan dan selanjutnya menurun lagi. Nah, tingginya kunjungan wisatawan pada bulan September itu dipengaruhi oleh viralnya agrowisata Mundo Nangke di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Sehingga dengan viralnya agrowisata ini di sosial media, nah banyaklah kunjungan yang datang ke agrowisata Mundo Nangke. Kemudian terjadi penurunan dan meningkat lagi pada bulan Januari. Nah, peningkatan di bulan Januari ini disebabkan karena adanya libur tahun baru 2021. Sehingga wisatawan yang berkunjung meningkat meskipun tidak signifikan. Nah, dari hal tersebut kita selanjutnya membahas terkait pendapatan. Nah, diketahui pendapatan objek daya tarik wisata agrowisata Mundo Nangke ini bersumber dari tiket masuk, di mana tiket masuk ini dibagi menjadi dua, yaitu tiket masuk dewasa yaitu 10.000 dan anak-anak yaitu 5.000. Selain bersumber dari tiket masuk, yaitu pendapatan agrowisata Mundo Nangke itu juga bersumber dari wahana yang tersedia di lokasi agrowisata, di mana wahana yang tersedia seperti ada jeep, ada adventure dan lain-lain, di mana kisaran harganya yaitu mencapai 15.000 sampai 100.000. Nah, tingginya pendapatan pada bulan September di agrowisata Mundo Nangke ini disebabkan karena pengaruh dari kunjungan wisatawan. Nah, kunjungan wisatawan ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan yang diterima oleh agrowisata Mundo Nangke. Kunjungan dan pendapatan Pantai Pebuahan. Nah, dapat dilihat pada grafik yang sudah tersedia pada slide, diketahui bahwa tren kunjungan wisatawan di Pantai Pebuahan yaitu berfluktuasi. Nah, dapat dilihat bahwa kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Nah, tingginya pada bulan Januari ini disebabkan karena pada bulan Januari terdapat hari libur yaitu libur tahun baru. Sehingga banyak wisatawan, terutama wisatawan domestik, datang ke Pantai Pebuahan. Nah, wisatawan domestik ini yang datang ke Pantai Pebuahan itu dominan mencari wisata kuliner yang terdapat di Pantai Pebuahan. Itu wisata kuliner seafood. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan Pantai Pebuahan. Nah, Pantai Pebuahan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Nah, hal ini karena Pantai Pebuahan belum dikelola secara profesional oleh pihak desa maupun pengembang. Nah, hal ini disebabkan karena di Pantai Pebuahan masih terjadi abrasi dan penanganannya belum maksimal. Sehingga pemerintah desa belum berani untuk menerapkan retribusi bagi kunjungan wisatawan maupun untuk pedagang berjualan di sekitar Pantai Pebuahan. Nah, selain itu, pemerintah desa juga tidak menerapkan retribusi ini untuk menghindari konflik antara masyarakat pesisir Pantai Pebuahan dengan pemerintah desa. Kunjungan dan pendapatan rumah panggung peninggalan suku Bugis. Nah, dari data yang telah didapatkan di lapangan, diketahui bahwa ODTW ini belum berkembang sama sekali. Dilihat dari pendapatan maupun kunjungan wisatawan masih belum ada. Nah, hal ini disebabkan karena dampak dari modernisasi yang telah terjadi di daerah Loloan Barat atau di sekitar rumah panggung peninggalan suku Bugis ini. Nah, modernisasi ini
mengakibatkan perubahan bentuk bangunan rumah panggung. Nah, di mana rumah panggung dahulunya dibuat dari kayu, namun pada saat ini sudah dibuat dengan beton. Dan juga perubahan struktur dari rumah panggung, di mana rumah panggung identik dengan adanya kolong pada rumahnya. Namun pada saat ini sudah berubah dan tidak dapat kolong pada rumahnya. Sehingga inilah yang menyebabkan daya tarik dari rumah panggung itu hilang, sehingga tidak ada kunjungan wisatawan ke rumah panggung tersebut, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang terdapat di rumah panggung tersebut. Kunjungan dan pendapatan Pura Jati. Nah, dapat dilihat pada grafik yang sudah disediakan pada slide. Nah, diketahui bahwa tren kunjungan wisatawan di Pura Jati ini berfluktuasi. Nah, berfluktuasi mengikuti hari raya yang terdapat pada tiap bulannya. Dapat dilihat bahwa pada bulan Juli merupakan bulan dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak. Nah, hal ini terjadi karena pada bulan Juli terdapat Piodalan Pura Jati, di mana pada Piodalan merupakan hari yang sangat penting, di mana banyak wisatawan datang ke Pura Jati untuk bersembahyang. Dan inilah yang menyebabkan kunjungan wisatawan pada bulan Juli itu meningkat. Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa di Pura Jati tidak memiliki pendapatan sama sekali di era new normal ini. Karena pada era new normal ini, pengelola pura tidak menerapkan retribusi. Yang terakhir yaitu kunjungan dan pendapatan Pura Majapahit. Nah, dapat dilihat pada grafik, diketahui bahwa kunjungan wisatawan di Pura Majapahit ini trennya berfluktuasi, yaitu mengikuti hari raya pada tiap bulannya. Nah, dapat dilihat bahwa bulan Januari merupakan bulan dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi, yaitu mencapai 6.400 wisatawan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh pada bulan tersebut dilaksanakannya Piodalan dari Pura Majapahit ini, sehingga banyak wisatawan yang datang untuk bersembahyang. Nah, dilihat dari pendapatan, diketahui pada era new normal ini, Pura Majapahit tidak memiliki pendapatan. Namun diketahui bahwa sebelum pandemi, Pura Majapahit memiliki pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir dan pedagang kaki lima. Nah, pada saat Piodalan Pura Majapahit. Namun pada saat new normal ini, Pura Majapahit tidak menerapkan hal tersebut. Alasannya yaitu karena saat ini di era new normal ini sangat sedikit wisatawan yang akan datang berkunjung ke Pura Majapahit, sehingga pengelola tidak menerapkan retribusi untuk pedagang maupun pengunjung. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai hasil dan pembahasan yaitu terkait rumusan masalah yang kedua, yaitu pengelolaan pelaku usaha wisata di masing-masing objek daya tarik wisata. Nah, kita akan bahas dulu pengertian pelaku usaha wisata. Nah, pelaku usaha wisata adalah kegiatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata, baik bekerja menawarkan jasa seperti tukang parkir, cleaning service, fotografer, dan pemandu wisata, maupun yang menawarkan barang seperti pedagang. Nah, di Kecamatan Negara, pelaku usaha wisata terdapat dua jenis, yaitu pelaku usaha wisata permanen dan pelaku usaha wisata non-permanen. Pelaku usaha wisata permanen adalah pelaku usaha yang jumlahnya tetap dan tidak ada variasi tiap bulannya. Sedangkan pelaku usaha non-permanen adalah pelaku usaha wisata yang jumlahnya berubah-ubah tiap bulannya dan bervariasi. Pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Baluk Rening. Nah, di Pantai Baluk Rening ini terdapat dua jenis pelaku usaha, yaitu permanen dan non-permanen. Nah, yang permanen ini adalah cleaning service sekaligus juru parkir, dan yang non-permanen adalah pedagang kaki lima. Nah, diketahui dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usaha wisata tertinggi terjadi pada bulan September. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan yang terdapat di bulan September tersebut. Nah, diketahui pada bulan September merupakan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi, sehingga berpengaruh terhadap pelaku usaha wisata. Pengelolaan pelaku usaha wisata agrowisata Unduk Nangko. Nah, di agrowisata Unduk Nangko ini terdapat pelaku usaha wisata yang jenisnya yaitu permanen, di mana jumlahnya yaitu mencapai 20 orang. Diketahui bahwa jumlah pelaku usaha wisata di agrowisata ini tidak berkurang, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Namun yang berkurang yaitu adalah pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha wisata, di mana
gaji mereka akan berkurang jika pendapatan objek wisata sedikit, dan gaji mereka akan bertambah jika pendapatan dari objek wisata tinggi. Pengelolaan pelaku usaha wisata di Pantai Pebuahan. Nah, diketahui bahwa pelaku usaha wisata yang beroperasi merupakan pelaku usaha wisata permanen. Nah, namun pada era new normal ini telah terjadi pengurangan jumlah pelaku usaha wisata, terutama lesehan seafood. Yang pada tahun 2019 yaitu terdapat 5 lesehan seafood, namun pada tahun 2020 menjadi 4 saja. Nah, hal ini disebabkan karena efek abrasi di Pantai Pebuahan, sehingga inilah yang menyebabkan pengurangan dari jumlah pelaku usaha wisata, terutama lesehan seafood itu. Pengelolaan pelaku usaha wisata di rumah panggung peninggalan suku Bugis. Nah, di sekitar rumah panggung peninggalan suku Bugis memang banyak terdapat pelaku usaha, khususnya pedagang kaki lima atau pedagang street food. Dan memang daerah ini dikenal sebagai wilayah yang terkenal akan kuliner street food. Namun, usaha ini tidak dikategorikan sebagai pelaku usaha wisata. Nah, hal ini disebabkan oleh matinya pariwisata di daerah Loluan Barat, sehingga kontribusi sektor pariwisata tidak ada dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelaku usaha wisata di ODTW ini. Pengelolaan pelaku usaha wisata di Purajati. Nah, diketahui dari tabel di atas, tipe pelaku usaha wisata di Purajati yaitu merupakan pelaku usaha wisata yang non-permanen. Nah, dalam hal ini adalah pedagang kaki lima, di mana jumlah pedagang kaki lima itu sangat mengikuti jumlah kunjungan wisatawan dan hari raya yang terdapat pada tiap bulannya. Nah, diketahui bahwa bulan Juli merupakan bulan dengan jumlah pelaku usaha tertinggi. Hal ini disebabkan karena bulan Juli terdapat Piodalan. Selain itu juga kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada bulan Juli. Pengelolaan pelaku usaha wisata di Pura Majapahit. Nah, pelaku usaha wisata yang terdapat di Pura Majapahit merupakan tipe pelaku usaha wisata non-permanen. Dalam hal ini adalah pedagang kaki lima, di mana pelaku usaha wisata hanya beroperasi ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Piodalan. Dapat diketahui bahwa bulan September merupakan bulan dengan pelaku usaha tertinggi. Nah, hal ini disebabkan karena adanya Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selain itu, di luar Hari Raya Galungan Kuningan serta Piodalan, pelaku usaha wisata yang terdapat di ODTW ini tidak beroperasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai rumusan masalah yang ketiga, yaitu variasi tingkat perkembangan objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara. Nah, dari hasil pembahasan ini kita tampilkan dalam bentuk peta, yaitu di mana jumlah kunjungan tertinggi terjadi di objek daya tarik wisata Purajati dengan jumlah yaitu 23.500 wisatawan. Nah, perkembangan dilihat dari pendapatan tertinggi terjadi di agrowisata Mundunangko, yaitu mencapai 112.785.000. Sedangkan yang ketiga yaitu dari segi pelaku usaha wisata tertinggi terjadi di Pantai Baluk Rening, yaitu mencapai 435 pelaku usaha wisata. Nah, terdapat juga satu objek daya tarik wisata yang tidak berkembang, yaitu rumah panggung peninggalan suku Bugis. Dari hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di Purajati, yaitu mencapai 23.500 wisatawan. Nah, perkembangan dilihat dari pendapatan tertinggi terjadi di agrowisata Mundunangke, dan perkembangan dilihat dari jumlah pelaku usaha wisata yang beroperasi tertinggi di Pantai Baluk Rening. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.